Lucien Favre membahas perbedaan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencapai akhir karir mereka, perdebatan berikutnya adalah tentang siapa pesepak bola terbaik yang menghadapi transisi. Meskipun mereka baru memasuki karir mereka, tampaknya diskusi untuk generasi pesepak bola berikutnya adalah antara Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Mantan pelatih Borussia Dortmund Lucien Favre berbicara secara mendalam dengan L'Equipe via Foot Mercato tentang berbagai topik. Salah satunya membandingkan Haaland dan Mbappe, dua pemain yang berusia awal 20-an tetapi sudah menjadi yang terbaik di dunia. Salah satu pertanyaan pertama yang dijawab Favre adalah bagaimana kedua pemain itu berbeda satu sama lain meskipun merupakan pencetak gol elit. Kedua pemain menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menemukan bagian belakang jaring. Mbappe melakukannya sendiri, itu jelas. Tetapi dia bukan tipe pemain yang sama. Haaland hampir tidak bermain di samping. Dia tidak mencoba menciptakan ruang, kata Favre. Dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga ketika dia pergi jauh di antara dua pusat, kita tidak bisa menghentikannya. Dia telah membuat kemajuan besar. Dia adalah pekerja keras dengan mentalitas yang hebat dan seseorang yang selalu ingin menang. Sungguh menyenangkan bekerja dengannya. Mbappe telah mencetak 178 gol dalam 259 penampilan antara AS Monaco dan Paris Saint-Germain. Sementara itu, Haaland telah mencetak 129 gol dalam 156 penampilan antara Borussia Dortmund, RB Salzburg, dan Molde FK. Pers Prancis mengungkapkan mengapa Tanguy Ndombele tidak akan menuju PSG. Masih ada beberapa jam lagi hingga jendela transfer Januari ditutup, dan sepertinya Paris Saint-Germain tidak akan melakukan penambahan apapun ke dalam skuad mereka. Selama beberapa hari terakhir, klub ibu kota telah berbicara dengan Tottenham Hotspur soal Tanguy Ndombele. Menurut jurnalis Televote Julien Maynard, Ndombele tidak akan pergi ke kampung halamannya di Paris untuk bergabung dengan PSG. Raksasa Prancis bisa mengambil tanggung jawab keuangan, tetapi mereka tidak bisa membebaskan tempat di skuad. Untuk klub ibu kota, untuk mendaratkan Ndombele, mereka harus berpisah dengan satu atau lebih pemain. Dengan gagalnya negosiasi peminjaman Eric Junior, Dina Ebimbe, dan Kurzawa, masih belum menemukan jalan keluar. Hal ini menghalangi kedatangan pemain berusia 25 tahun itu. Gelandang Tottenham akan membuka pintu untuk hengkang ke klub lain karena ia selalu memprioritaskan PSG dengan menghalangi jalan keluar di tempat lain. Namun menghadapi kesulitan arsip dan kendala untuk tanda tangannya di Paris, mantan Olimpik Lyonnais ingin membuat keputusan cepat tentang masa depannya. Menurut RMC Sport, Everton, Bayer Leverkusen, dan Valencia termasuk di antara klub yang bersaing. Oleh karena itu, PSG harus cepat jika mereka ingin transfer ini selesai. Sergio Ramos mengalami pukulan cedera lagi menjelang pertandingan Real Madrid. Sergio Ramos dikatakan telah mengalami pukulan cedera lagi. Bek tengah veteran itu mengalami mimpi buruk dengan cedera sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer selama musim panas. Ramos melewatkan hampir semua paruh pertama musim ini dan hanya membuat 5 penampilan sejak itu. Pemain berusia 35 tahun itu mengalami masalah serupa musim lalu. Dengan masalah cederanya memainkan peran besar dalam keputusan Real Madrid untuk mencabut tawaran kontrak mereka. Ramos berharap untuk memulai di paruh kedua musim setelah kembalinya terakhirnya. Tetapi menurut Le Parisien, Ramos harus mundur dari pelatihan PSG lagi karena masalah otot. Sejauh mana cedera ini belum diketahui, tetapi itu akan menjadi perhatian besar bagi PSG dan Ramos menjelang kencan Februari dengan Real Madrid. Kedua petinju kelas berat Eropa itu akan bertarung di babak 16 besar Liga Champions pada 15 Februari menjelang leg kedua di bulan Maret. Dan Ramos akan putus asa untuk bermain melawan mantan klubnya untuk membuktikan 1 poin setelah pembebasannya selama musim panas. Tapi sepertinya dia bisa berpacu dengan waktu lagi untuk membuat bentrokan, tergantung pada tingkat keparahan kemunduran terbarunya. PSG jalani komunikasi kolong meja untuk bujuk Marcus Rashford.
Paris Saint-Germain atau PSG dikabarkan sedang menjalin komunikasi informal dengan striker Manchester United atau MU, Marcus Rashford. Negosiasi kolong meja ini dilakukan untuk menghormati kontrak sang pemain bersama The Red Devils. Performa Rashford dinilai cenderung menurun pada musim ini. Dari 11 penampilan di Liga Premier Inggris musim 2021-2022, striker berusia 24 tahun itu baru mencetak 2 gol. Padahal dirinya diproyeksikan menjadi tumpuan lini depan tim bersama dengan Cristiano Ronaldo. Namun di 2 laga terakhir dirinya perlahan menemui ritme bermain setelah mencetak 2 gol. Ia mulai berhasil mendapat kepercayaan penuh dari Ralf Rangnick yang lebih sering menurunkan Rashford sebagai sayap. Kepergian Anthony Martial ke Sevilla seharusnya akan membuka jalan Rashford untuk mendapat jam terbang lebih banyak. Namun ia harus bersaing dengan Edinson Cavani untuk mendapatkan satu tempat di skuad utama. Dalam laporan 2 jurnalis asal Prancis, Hadrien Grenier dan Abdallah Bouma, yang dikutip Tribal Football, Jumat 28 Januari 2022, penampilan Rashford menarik minat manajemen PSG untuk merekrutnya. Rashford dikabarkan tertarik dengan tawaran lisan pihak PSG yang siap meminangnya dengan mahar tinggi dan jaminan bermain penuh di kompetisi yang diikuti Les Parisiens. Namun belum bisa dipastikan besaran mahar yang diajukan PSG. Jika bergabung dengan PSG, Rashford bisa berdua dengan Neymar dan Lionel Messi. Trisula itu diprediksi akan sangat tajam untuk menghadapi tim manapun. Rashford juga terbilang prospektif dengan usia yang masih muda. Namun saat ini Rashford masih terikat kontrak yang tersisa 18 bulan mendatang. Ia pun mendapat gaji fantastis senilai 200.000 pound sterling setiap pekan. Ini membuat MU diperkirakan tidak akan melepas Rashford dengan harga murah.